Ya, apakah sudah siap? Siap, Pak. Sudah siap, baik. Sela Octavia, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik untuk melaksanakan seminar proposal secara paralel dan virtual atas nama dua mahasiswa. Yang pertama, Mia Melinda, NPM 1811060100, dengan judul proposal Pengaruh Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving, LAPS, Heuristik, benar? Heuristik ya, berbantu Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di MTS. Mahasiswa kedua, Sela Octavia, NPM 1811060404, dengan judul proposal Pengaruh Model PBL Project Based Learning terhadap kemampuan metakognitif peserta didik pada materi Sistem Koordinasi Manusia di SMA. Tim seminar yang bertugas pagi hari ini, saya selaku ketua, Ibu Sinta Anisya MSI Sekretaris, Bapak Irwan Dani MPD Pembahas Utama, Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Auliano Vitasari MPD Pembahas Pendamping kedua. Seminar akan berlangsung selama 2 kali 40 menit, dan untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Selanjutnya, Mia dan Sela bergiliran masing-masing 7 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Dimulai dari Mia, silakan. Bapak, untuk penyampaiannya Sela Octavia terlebih dahulu karena ruangannya bersamaan dengan yang seminar. Oke, baik. Sela, dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku Ketua Seminar, yang saya hormati Ibu Sinta Anisya SP MSI selaku Sekretaris, yang saya hormati Bapak Irwandi MPD selaku Pembahas Utama, yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD selaku Pembahas Pendamping 1, dan yang saya hormati Ibu Auliano Vitasari MPD selaku Pembahas Pendamping 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Octavia dengan NPM 1811060404. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning terhadap kemampuan metakognitif peserta didik pada materi Sistem Koordinasi di SMA. Adapun bahasan pokok penelitian saya yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian. Baiklah, langsung saja saya mulai bab 1, yaitu pendahuluan. Penegasan judul terdiri dari 1 pengaruh, 2 model pembelajaran, 3 project based learning, dan keempat metakognitif. Yang selanjutnya latar belakang masalah. Pembelajaran yang mandiri merupakan salah satu kemampuan dasar dalam kehidupan yang diperlukan untuk mempersiapkan pendidikan di abad ke-21, yaitu kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif
didefinisikan sebagai thinking about thinking. Seseorang yang memiliki kemampuan metakognitif berarti menyadari berapa banyak mereka memahami topik, pembelajaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Pada proses pembelajaran, kemampuan metakognitif sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mengetahui perkembangan hasil belajar yang telah dicapai. Peserta didik yang memiliki kemampuan metakognitif dapat mengukur seberapa tingkat kemampuan berpikirnya dan kesadaran peserta didik dalam mengontrol proses belajarnya sendiri. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki kekurangan dalam kesadaran metakognitif dapat menyebabkan kegagalan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hasil prapenelitian yang telah saya teliti di kelas 11 IPA SMA Negeri 16 Bandar Lampung, pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 menunjukkan bahwa presentasi kemampuan metakognitif peserta didik cenderung belum begitu berkembang. Kemampuan metakognitif yang kurang diberdayakan dengan baik ini membuat peserta didik pada proses pembelajarannya cenderung pasif dan kemampuan kognitifnya yang cenderung rendah, mendorong peneliti untuk mencoba menerapkan suatu mode pembelajaran yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk memudahkan peserta didik memahami materi. Model pembelajaran project-based learning dianggap efisien dan efektif dalam pembelajaran. Model ini memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali suatu topik yang menarik bagi siswa secara mendalam dan mampu belajar lebih baik dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, dipandang penting dan perlu dilakukan penelitian ini untuk mencapai kemampuan metakognitif, yaitu menggunakan model pembelajaran project-based learning, terutama pada sistem koordinasi materi. Materi ini dipilih karena memerlukan pemahaman konsep-konsep yang matang. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project-based learning terhadap kemampuan metakognitif peserta didik pada materi sistem koordinasi manusia di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah terdiri dari yang pertama model pembelajaran yang diterapkan kurang bervariasi. Kedua, kemampuan metakognitif peserta didik kelas 11 IPA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung kurang diberdayakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan masih berorientasi pada guru. Pada proses pembelajaran, guru masih mendominasi penggunaan metode ceramah sehingga siswa berkembang dan berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian batasan masalah, yaitu yang pertama penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung dengan peserta didik kelas 11 IPA. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran project-based learning. Yang ketiga, kemampuan metakognitif yang diukur yaitu berdasarkan indikator kemampuan metakognitif yang diadopsi dari Stroud dan Denison yang memuat pengetahuan metakognitif dan peraturan metakognitif. Dan yang keempat, materi pembelajaran untuk penelitian ini adalah sistem koordinasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran project-based learning terhadap kemampuan metakognitif pada materi sistem koordinasi manusia di kelas 11 IPA SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran project-based learning terhadap kemampuan metakognitif pada materi sistem koordinasi manusia kelas 11 IPA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti memberikan pengalaman langsung tentang penerapan model project-based learning terhadap kemampuan metakognitif. Bagi peserta didik mendapatkan pembelajaran biologi yang lebih menarik serta meningkatkan kemampuan metakognitif peserta didik. Bagi pendidik menjadikan penggunaan model project-based learning sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan metakognitif peserta didik. Selanjutnya bagi sekolah sebagai rujukan untuk meningkatkan variasi penerapan model pembelajaran untuk menyusun program peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ide, gagasan, atau wawasan pengetahuan sebagai bekal untuk menjadi pendidik yang berkompeten. Kemudian kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang dilakukan Husnul Khotimah Suhirman dan Rehana tentang pengaruh model pembelajaran project-based learning terhadap kreatif berpikir dan literasi sains siswa SMA Negeri 1 Gerung tahun 2018-2019. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lili Handayani tentang peningkatan motivasi belajar IPA melalui model pembelajaran project-based learning pada masa pandemi COVID-19 bagi siswa SMP Negeri 4 Gunung Sari. Dan yang ketiga, peneliti yang diteliti oleh Nina Riana Harahap, Erpida, Opusungu, Nuliana Markurung, dan Sarwo
tentang penerapan model pembelajaran project based learning terhadap kreativitas siswa pada materi kemagnetan. Selanjutnya sistem penulisan, yaitu terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, model pembelajaran. Terdiri dari pengertian model pembelajaran, model project based learning, karakteristik model project based learning, langkah-langkah model project based learning, prinsip-prinsip model pembelajaran project based learning, dan kelebihan dan kekurangan model PJBL. Kemudian selanjutnya kemampuan metakognitif, terdiri dari pengertian metakognitif dan indikator kemampuan metakognitif. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021 yang akan dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian saya menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain penelitian post-test only control design. Selanjutnya yang C, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, populasi. Populasi yang saya gunakan yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun ajaran 2021 sampai 2022, yaitu dengan jumlah 140 siswa. Sampel yang saya gunakan yaitu peserta didik kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pada sampel penelitian saya yaitu cluster random sampling. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama saya menggunakan tes, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama variabel bebas atau independen. Dalam penelitian saya yaitu model pembelajaran project based learning. Kemudian variabel terikat atau dependen. Pada penelitian saya yaitu kemampuan metakognitif. Selanjutnya instrumen penelitian. Saya menggunakan tes kemampuan metakognitif, kemudian yang kedua angket menggunakan skala Likert dan dokumentasi. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas data. 1. Uji validitas butir, yang kedua reliabilitas, yang ketiga uji tingkat kesukaran, dan yang keempat uji daya beda. Selanjutnya teknik analisis data. Saya menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji potensi saya menggunakan uji T dan uji Mann-Whitney Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada ketua seminar yaitu Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI. Baik. Terima kasih, Stella. Selanjutnya, Mia. Silakan. Iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Seminar pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI, kepada Ibu Sekretaris yaitu Ibu Sinta Anisya, ST, MSI, kepada pembahas utama yaitu Bapak Irwan Dani, MPD, kepada pembahas pendamping 1 yaitu Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, MPD, dan pembahas pendamping 2 yaitu Ibu Aulia Novitasari, MPD. Baiklah, perkenalkan saya Mia Melinda dengan NPM 1811 060100. Izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving atau Labs Heuristik berbantu Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di MTS. Bab pertama pendahuluan. Yang pertama penegasan judul, terdiri dari pengaruh, model pembelajaran, Logan Avenue Problem Solving atau Labs Heuristik, aplikasi Edmodo, kemampuan pemecahan masalah, dan materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, latar belakang masalah. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memuat pentingnya kemampuan pemecahan masalah yang terlihat pada kompetensi dasar pembelajaran IPA yang menyebutkan bahwa siswa diharapkan dapat memahami konsep dan prinsip IPA serta saling keterkaitannya dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah. Pada dewasa ini, kompetensi pemecahan masalah, siswa diharapkan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Kemampuan pemecahan masalah ini perlu dikembangkan
Karena dengan penyelesaian pemecahan masalah, siswa akan terlatih untuk memahami suatu masalah dengan baik, bernalar dengan baik, menganalisis, memilih strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada hasil observasi yang dilakukan peneliti di MTS Mamba Ulum Margodadi, didapatkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah yaitu tergolong rendah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu dari pendidik, dari peserta didik, dan juga dari media pembelajaran yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran, yaitu Ibu Evni. Pendidik kurang melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir tinggi seperti pengamatan, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga media pembelajaran yang digunakan masih berupa media cetak seperti LKS dan buku dari perpustakaannya. Kemudian untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah ini dapat digunakan model pembelajaran seperti model Labs heuristik dan juga media pembelajaran yaitu Edmodo. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu peserta didik masih kurang aktif dalam pembelajaran dan masih berpusat pada pendidik. Media pembelajaran yang digunakan belum bisa membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih tergolong rendah. Kemudian, batasan masalah. Model pembelajaran yang akan digunakan peneliti adalah model Labs heuristik dengan sintaksnya yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, menyelesaikan sesuai rencana, dan memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu aplikasi Edmodo, dan penelitian ini mengukur kemampuan pemecahan masalah dengan indikator menurut George Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan penyelesaian masalah, dan memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model Labs heuristik berbantu Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di MTS. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving atau Lab heuristik berbantu Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di MTS. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan teori mengenai model Labs heuristik berbantu Edmodo. Dan juga bagi Halo, Mia.
lingkungan terdiri dari pengertian Mia, dan macam-macam. apakah sudah selesai presentasinya? Belum, Bapak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya, Boyoso Tanggamus. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini Boyoso yang berjumlah 180 peserta didik. Kemudian sampel yaitu kelas A Tim seminar mohon bersabar. Mia Melinda terpental dari Zoom. Kita tunggu sebentar. Bapak sudah. Mia sudah selesai?
Halo Mia. Halo Mia, apakah sudah selesai presentasinya? Sudah, Bapak. Sudah. Baik. Terima kasih Mia dan Sela telah mempresentasikan kita Bapak Irwan Dhani MPD selaku pembahas utama kedua mahasiswa. Kepada Pak Irwan diberikan waktu kurang lebih 2 kali 15 menit. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Masih belum ganti. Ya, suara saya terdengar ya, Mia dan Sela. Terdengar, Pak. Jelas ya. Baik. Dan Sela Octavia ya. Iya, Pak. Ya, mungkin ke siapa dulu ya? Yang tadi yang pertama Sela dulu ya. Iya, Pak. Ya, Sela boleh ditampilkan proposalnya. Ini munakosah apa seminar? Seminar, Pak. Seminar ya. Boleh Sela tampilkan. Iya, Pak. Oke. Sudah di ACC ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Ya, Sudah, pengaruh model project based learning PJBL terhadap kemampuan metakognitif ya. Oke, latar belakangnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, izin menjawab Pak. Jadi yang melatar belakangi proposal saya yaitu pada saat saya melakukan prapenelitian di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, itu didapatkan masalah yaitu peserta didik itu didapatkan nilai kemampuan metakognitifnya itu cenderung belum berkembang atau tergolong masih rendah Pak, di mana itu didapatkan pada hasil tes saya yang telah saya buat per indikator. Kemudian pada saat saya melakukan observasi juga di dalam kelas pada saat pembelajaran itu peserta didiknya masih cenderung pasif Pak, di mana peserta didik itu istilahnya hanya diberikan penjelasan materi dan setelah itu mereka langsung diberikan tugas Pak. Jadi sehingga peserta didik itu kurang diberikan kontribusi pada proses pembelajarannya. Jadi guru itu lebih memfokuskan pada menginformasikan saja kepada peserta didik Pak, sehingga membuat peserta didik itu kurang berperan aktif pada kegiatan belajar itu sendiri Pak. Oke. Apa sih yang dimaksud kemampuan metakognitif itu? Jadi kemampuan metakognitif itu merupakan kemampuan di mana seseorang dalam belajar mencakup bagaimana sebaiknya mereka itu belajar. Jadi mereka itu tahu atau tidaknya materi itu udah dipahami atau belum kepada mereka, Pak. Di dalam diri mereka, Pak. Masih perlu ditingkatkan. Maaf, Pak, Bentuk suaranya tesnya seperti apa? Iya, Pak. Oke. Bentuk tesnya seperti apa supaya kamu uraian, Pak. Oke, tes uraian. Uraian saja atau seperti apa? Ada uraian dengan alasan atau seperti apa? Jadi untuk uraian itu kan saya menggunakan indikator Stroud dan Denison, Pak. Jadi untuk indikator Stroud Denison ini mempunyai dua komponen, ada pengaturan metakognisi sama pengetahuan metakognisi. Jadi untuk tes ini saya menggunakan tes ini digunakan untuk mengukur pengetahuan metakognisinya, Pak. Sedangkan untuk mengukur pengaturan metakognisinya saya menggunakan angket. Jadi tes itu digunakan untuk mengetahui pengetahuan kognisi peserta didik. Oke.
Jadi ada dua ya, ada tes, ada angket gitu ya, Iya. ada kuesioner di situ ya, Iya, untuk Pak. memastikan bahwa pengetahuan metakognisinya rendah ataupun dalam posisi apa gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Nah, kemudian kenapa memilih project based learning? Baik, izin menjawab. Jadi saya menggunakan model project based learning ini karena model project based learning ini sendiri merupakan model di mana peserta didik diminta atau membuat suatu proyek secara bersama-sama, kemudian mereka mempresentasikan hasil proyek tersebut, Pak. Jadi model ini sebenarnya berpusat pada peserta didik, Pak. Jadi guru itu hanya sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator saja, Pak. Sehingga dengan model ini peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali suatu topik atau materi secara mendalam yang dapat membuat peserta didik mampu belajar lebih baik dan lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah tersebut, Pak. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui ini kan pengaruh ya, pengaruh berarti kuasi eksperimen ya yang kamu gunakan ya. Iya, Pak. Ya, apa sih penelitian Maaf, Pak, suaranya terputus-putus. Maaf, Bapak, suaranya terputus-putus. Halo? Ya. Gimana Sela? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus, Pak. Ya, Sela? Iya, Pak. Oke. Saya off cam aja ya kalau gitu ya supaya agak sedikit stabil. Baik, Pak. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang apa tadi eksperimen ya, penelitian eksperimen, atau ini kan kamu pilihannya kan kuasi eksperimen ya. Nah, ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang kuasi eksperimen itu? Jadi kuasi eksperimen itu merupakan suatu prosedur penelitian yang dipakai untuk mengetahui pengaruh suatu kondisi yang sengaja diadakan terhadap gejala, kegiatan atau tingkah laku individu dalam melakukan suatu penelitian, Pak. Ya, maksudnya bedanya penelitian true eksperimen sama kuasi eksperimen apa? Mungkin perbedaannya kalau untuk kuasi eksperimen itu untuk menentukan suatu pengaruh, Pak. Ya dua-duanya sama. Mau lihat pengaruh. True itu apa? True. Bahasa Inggris TRU. Benar. True. Benar ya. Kalau kuasi ya lawannya sebenarnya ya. Nah, kamu true eksperimen atau kuasi eksperimen? Kuasi, Pak. Nah, kenapa memilih kuasi eksperimen? Karena untuk melihat terdapat atau tidak pengaruh pada model ini terhadap kemampuan metakognitif, Pak. Oke, salah satu ciri true eksperimen apa? Bedanya true sama kuasi apa ciri? Salah satunya, misalkan.
Ya, kalau penelitian pendidikan lebih cocok true eksperimen apa kuasi? Kuasi, Pak. Oke, kenapa? Karena menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Bukan. Dilihat dari objek penelitiannya. Nah, bedanya apa? Objek penelitiannya apa kalau yang kuasi itu? Penelitian pendidikan itu penelitian murni apa penelitian sosial? Sosial, Pak. Nah, dalam penelitian sosial, variabelnya bisa kamu kendalikan atau tidak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Atau sepenuhnya di bawah kendali kamu, atau ada variabel-variabel yang tidak bisa sepenuhnya di bawah kendalimu, misalkan. Ada yang sepenuhnya tidak bisa terkendali, Pak. Contohnya apa? Contohnya, Oke, mungkin siapa bisa jawab juga sekalian? Siapa? Satunya? Mia ya? Mia penelitiannya kuasi apa true eksperimen? Kuasi eksperimen. Ya, coba bantu jawab, Sela. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya, maaf. Apa bedanya kuasi eksperimen sama true eksperimen? Jadi Kamu kalau milih kuasi kan? ya, Nah, kenapa milih kuasi gitu? karena saya mengangkat judul yaitu Bukan konteks judulnya. Kenapa? Tadi kan nyambung dari pernyataan Sela bahwa kuasi eksperimen itu kan penelitian sosial ya cocoknya. Ya. Nah, kenapa tuh? Tadi ada variabel yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, contohnya apa? variabel tidak bisa dikendalikan, variabel serikatnya, Pak. Nah, jadi variabel yang tidak bisa dikendalikan itu variabel statis, Pak. Ya apa? Seperti jenis kelaminnya antara peserta didik Apa? perempuan. Suara kamu kecil, kamu agak sedikit berteriak, bisa? Variabel yang tidak bisa dikendalikan itu seperti antara perempuan dan lelaki dan juga tingkat kecerdasan peserta didiknya, Pak. Ya itu mah bawaan ya. Oke, gini ya. Kenapa saya nanyakan ini? Ya, ini akan menjadi dasar Anda melakukan penelitian. Ya, jadi cara berpikir kan ini kan nanti berangkatnya ya. Beda true sama kuasi itu kan ini penelitian biologi juga ya. Biologi, pendidikan biologi kan kadang terjalin kelindan. Misalkan biologi murni gitu kan ketika mau meneliti apa terhadap variabel tertentu kan biasanya kan pakai objek ya, objek percobaan ya enggak? iya, Pak. Ya, misalkan mau mengujikan apa gitu, obat tertentu dengan dosis tertentu, pakai tikus misalnya, pakai kelinci, ya kan? Ketika kalian di lab kan, ya.
Nah, itu kan itu true apa kuasi itu? True, Pak. True kan? Ya, kenapa? Karena tikus sama kelinci bisa di apa? Bisa Ya, dikendalikan. kenalkan istilah kelinci percobaan kan? Ya, Pak. Nah, bisa di apa? Bisa dikendalikan semua variabelnya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam kandang, ya, ataupun ruang gitu kan. Kita isolasi kan, ya. Kita bisa kendalikan tuh variabel-variabel luar. Hanya ya. Jadi selain variabel yang kita berikan gitu kan, pengaruh yang kita berikan, pengaruh luar tuh udah nggak bisa masuk gitu misalkan ya. Kita hanya bisa ngasih ya kan, variabel kita kan kasih makanan, ya, kasih dosis obatnya dan seterusnya gitu kan. Kita bisa mengendalikan itu. Tapi geser tuh ke kuasi eksperimen penelitian pendidikan yang kalian ambil gitu ya di lembah apa di sekolah gitu kan. Kira-kira bisa nggak kalian memasukkan peserta didik gitu dalam satu ruangan khusus dalam waktu tertentu gitu untuk kemudian hanya dikasih variabel project based learning-nya gitu, atau pembelajaran metakognitifnya gitu. Kira-kira bisa? Tidak bisa, Pak. Hah? Tidak bisa. Bisa tidak? Tidak. Kenapa? Halo, sinyalnya masih belum ini ya? Iya, Pak. Ya, kenapa kira-kira bisa memberikan perlakuan yang sama dengan kita ngasih perlakuan ke tikus sama kucing tadi? Ya kan simpel jawabannya. Mau nggak siswa dikurung di penjara gitu kan? Ya nggak ya makanan dikasih kalian, tapi mereka nggak boleh nonton, nggak boleh ketemu orang tuanya gitu kan, untuk menghindari variabel luar. Kira-kira memungkinkan nggak? Tidak, Pak. Ya istilahnya boro-boro kemudian dapat hasil penelitian ya, alih-alih kalian malah di penjara gitu kan, ya kena pasal gitu kan. Tidak berperi kemanusiaan hanya demi penelitian, ya kan. Maka kemudian ada istilah kuasi, ya, eksperimen, ya. Kalian ngasih pengaruh di kelas gitu kan, tapi tidak mengontrol pengaruh lain yang siswa dapatkan ketika dia di rumah, ya betul tidak? Iya, Pak. Ya, sehingga misalkan ketika diuji cobakan ya project learning-nya gitu ya, nah, ada satu siswa yang nilainya tinggi gitu metakognisinya, ya, tapi di saat yang bersamaan ya dengan pola yang sama gitu ya, mereka ikut belajar, ikut mengerjakan, tidak bolos dan seterusnya. Ada juga yang nilainya biasa-biasa saja atau bahkan turun gitu kan. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, yang nilainya tinggi kita kan bisa klaim bahwa ini karena pengaruh dari project based learning yang kita berikan gitu kan. Tapi yang nilai rendah gimana? Ya. Padahal mereka juga belajar yang sama, gitu kan. Nah, ya, kita harus ngasih pemakluman di situ kan. Masa ya juga kita klaim juga di saat yang bersamaan ini juga karena pengaruh PJBL. Jadi ada dua hal yang kontradiktif di situ kan. Nah, bagaimana caranya supaya kuasi eksperimen ini tetap menjadi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan? Nah, pertanyaan selanjutnya kan seperti itu kan. Bagaimana? Coba Mia. Jadi supaya pengaruh-pengaruh luar itu ya kalah lah dengan pengaruh yang kita berikan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bisa dalam kelas eksperimen itu diberikan perlakuan yang berbeda dengan kelas kontrol, Pak.
Ya, itu kan pembanding, eksperimen kontrol. Ya. Supaya variabel yang kita berikan, variabel kita kan pembelajaran project based learning. Kalau Mia apa pembelajarannya? Labs heuristik. Apa? Labs heuristik. Ya, lab heuristik itu ya kan pengaruh tuh Ya. perlakuan kan. Nah, bagaimana memastikan yang kalian berikan ke siswa itu bisa membawa dampak dibandingkan dengan pengaruh luar gitu ya, yang tidak bisa kita kontrol. Bisa. Nah, kan kita nggak bisa mengendalikan ketika ke rumah belajar atau tidak gitu kan, atau dia main game, atau dia main sampai larut malam, atau dia dimarahin orang tuanya, kan banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kan ketika mereka di kelas tadi. Ya, cara satu-satunya adalah menjaga kualitas variabel yang akan kita berikan gitu. Ya, satu, perangkat ajarnya harus benar gitu kan. Ya, RPP-nya dibikin benar-benar gitu. Ya, kedua, kaliannya harus menguasai yang mau terjun siapa, yang mau ngasih pengaruh siapa nanti. Yang mau ngajarin siapa? Ya. Nanti di kelas yang mau ngajarin siapa? Sela sama Mia kan? Atau ngasih ke gurunya? Nah, Sela sama Mia, Pak. kalian harus training dulu istilahnya gitu ya. Kalian harus coba dulu belajar gitu. Ya, kuasai dulu tuh RPP yang kalian buat. Ya. Nah, nggak hanya sekedar dibuat tapi juga kalian praktek. Ya, praktek, coba dulu. Ya, sebelum terjun ngasih pengaruh tuh coba dulu. Ya. Nah, gitu. Ya, kemudian apa? Perangkat evaluasinya. Tesnya kayak gimana? Ya, jadi itu yang bisa kalian kendalikan kan. Ya, ya paling tidak RPP-nya tadi, ya RPP-nya dikaitkan dengan project based learning, kemudian LKPD-nya dibuat benar-benar tuh supaya memang memberi pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan ya pengaruh yang mereka dapatkan. Ya, sehingga ketika kita klaim bahwa terjadi peningkatan ya hasil, ya ketika kita klaim terjadi peningkatan hasil, ya kita akan dengan bangga gitu, kita akan pertanggungjawabkan secara ilmiah hasil itu diperoleh dari pengaruh yang kalian berikan. Gitu ya kira-kira ya cara berpikirnya ya Sela sama Mia. Jadi setelah ini nanti siapkan tuh perangkat ajar yang memang benar-benar sesuai gitu, yang baik gitu ya. Termasuk juga siapa yang akan mengajar juga harus di training. Ya harus latihan dulu. Ya harus dikuasai dulu benar-benar itu. Ya, kalau nggak menguasai, ya justru kalian kalah dengan pengaruh-pengaruh luar. Gitu kira-kira ya poinnya ya. Jadi setelah ini nanti silakan ya mungkin kalau misalkan berdua ini bisa sejalan ya nanti saling diskusi saja gitu. Ya saling koreksi, kemudian saling berbagi berperan jadi pengajar gitu kan, dikoreksi lagi terus gitu kan. Paling tidak ya 3-5 kali latihan dulu. Itu pun masih minimal gitu karena ketika kalian harusnya kan yang melakukan itu kan guru yang profesional sebenarnya. Ya, guru di sana yang katakanlah sudah dikenal punya pengalaman ya. Kan selama ini kan penelitiannya kan ya masih kalian sendiri yang ngajar gitu kan. Sementara kemampuan kalian ataupun pengalaman kalian tidak dilatihkan juga gitu ya. Ya sudah Pak, pada akhirnya ya kuasi ya beneran kuasi gitu loh. Ya. Jadi tidak mendekati ke arah true-nya gitu. Ya. Oke ya. Baik, mungkin itu saja Pak. Sekalian ya ke Mia ini juga ya karena konteksnya sama gitu. Jadi Mia, Sela ya sekali lagi setelah ini lakukan perbaikan atau kuatkan di sisi rencana pembelajarannya ya supaya memang benar-benar memberikan pengaruh ya pada peserta didik. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Pak Irwan dan MPD. Saran masukan yang sangat berharga untuk Sela dan Mia di tengah-tengah koneksi jaringan yang sangat tidak kondusif untuk pagi hari ini. Baik, tetap bertahan, masih ada pembahasan satu lagi dari pembahas pendamping kepada Ibu Aulia Novitasari MPD, diberikan waktu kurang lebih 2 kali 10 menit. Silakan, Bu. Baik, terima kasih pada Ketua Seminar dan tim seminar proposal yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya, Sela dan Mia sudah sampai tahap seminar proposal. Tadi sudah banyak sekali masukan dari pembahas utama, mohon dicatat dan diperbaiki. Sebelum Sela dan Mia melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, ini untuk Sela ya. Ya, Ibu. Kenapa sih Sela memilih PJBL sebagai solusi terhadap metakognisi yang rendah? Iya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Udah ditanya, ya Ibu, nanti lagi. Kenapa memilih PJBL sebagai solusi untuk meningkatkan metakognisi? Jadi PJBL sendiri kan merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bu, di mana PJBL ini peserta didik itu diminta untuk membuat suatu proyek, kemudian dipresentasikan, Bu, sehingga guru itu hanya berperan sebagai pembimbing atau fasilitator saja. Kemudian dengan menggunakan model ini, peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menggali suatu topik atau materi secara mendalam, Bu, yang dapat membuat peserta didik itu mampu berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Bukan itu jawabannya Ibu minta. Jadi misalnya di sini metakognisi ya. Metakognisi itu ada pengetahuan, ada pengaturan ya, ada deklaratif, kemudian prosedural, kemudian kondisional. Nah, maksud Ibu indikator-indikator itu bisa apa ya, terberdayakan dengan kelebihan PBL yang mana, yaitu yang Ibu minta dijelaskan. Kalau misalnya kelebihan PJBL tadi siswa aktif, kemudian jadi apa ya tadi gurunya jadi fasilitator, itu kan penjelasan secara umum. Maksud Ibu penjelasan secara khusus kenapa Sela ini yakin bisa meningkatkan metakognisi. Itu yang silakan Sela jelaskan. Jadi karena model PJBL ini memiliki kelebihan, Bu, yaitu dapat meningkatkan seperti motivasi, kemudian lebih membuat para siswa itu akan lebih tekun dan tertantang untuk berusaha lebih keras dalam mencapai suatu proyek, Bu. Bukan. Sepertinya Sela belum apa ya menangkap pertanyaan Ibu. Jadi gini Sela, maksud yang Ibu tanyakan, kan metakognisi itu ada indikator-indikatornya. Tadi Sela menyebutkan bahwa PJBL nanti membuat proyek. Nah, apa hubungannya ketika proses pembelajaran membuat proyek, kemampuan metakognisi ini meningkat? Ada apa di proyek itu? Gitu. Saya tadi ada kemampuan deklaratif. Kemampuan deklaratif itu seperti apa? Apa hubungannya dengan PJBL? Jadi pada indikator kemampuan metakognitif kita mempunyai indikator. Yang pertama itu pengetahuan metakognisi, yaitu pengetahuan deklaratif, di mana pengetahuan ini tentang keterampilan seseorang dalam sumber daya intelektual dan kemampuan sebagai seorang pelajar. Jadi dengan menggunakan model PJBL ini itu sangat berkaitan, Bu. Jadi kan model PJBL ini mengharuskan siswa itu untuk berpikir untuk memiliki keterampilan saat pembelajaran berlangsung, yaitu dengan membuat suatu proyek. Kemudian pada pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana penerapan prosedur pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan menggunakan model PJBL,
siswa itu dapat mengetahui secara apa namanya? Secara mandiri, Bu. Jadi dia disuruh untuk mencari informasi seperti dari buku cetak, media YouTube dan lain-lain, Bu. Sela, nanti dibaca kembali ya, PJBL itu seperti apa sintaknya. Jadi jangan sampai nanti membuat RPP hanya mengamati video kemudian mendiskusikannya, gitu ya. Jadi ketika memilih solusi, model, mohon dipetakan terlebih dahulu apa permasalahannya. Oh, di sini metakognisi sesuai tidak dengan solusinya, gitu. Jadi jangan sampai yang Ibu tangkap dari penjelasannya tadi, sepertinya Sela belum memahami. Jadi jawabannya apa ya, sedapatnya yang Sela tahu gitu. Silakan Sela baca kembali gitu. Jangan-jangan ternyata PJBL ini tidak sesuai dengan metakognisi gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sama. Nah, kenapa memilih lab heuristik sebagai solusi untuk pemecahan masalah? Ya, baik Ibu izin menjawab karena model lab heuristik itu merupakan salah satu model yang bersifat pemecahan masalah, yang berbentuk rangkaian pertanyaan yang bersifat tuntunan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah, dan biasanya itu menggunakan kata tanya apa masalahnya, terus adakah alternatif bagaimana cara menyelesaikannya, dan solusinya, Bu. Sesuai dengan indikator pemecahan masalah yang saya gunakan. Oke, coba jelaskan indikator pemecahan masalah itu apa saja. Di sini saya mengangkat indikator pemecahan masalah menurut Polya, Bu. Yang pertama ada memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian masalah, dan memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. Oke, merencanakan tadi ya, solusi untuk permasalahan. Nah, di lab heuristik nanti akan dilakukan proses apa sehingga indikator tersebut bisa ditingkatkan? Itu, Bu, di lab heuristik itu nanti dia diberikan soal-soal yang berupa identifikasi masalah, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan menyusun rencana penyelesaiannya. Nah, di sini dibantu Edmodo. Nah, fungsinya Edmodo itu untuk apa? Maksudnya keterkaitannya dengan pemecahan masalah. Ya, dia digunakan sebagai bahan media pembelajaran untuk membantu model saya, karena dia bisa dia bisa digunakan dalam setiap indikator yang saya gunakan, Bu. Nah, bukan itu maksud Ibu. Jadi ketika berbantu ya, seperti pengembangan model, itu harus ada, misalnya ketika lab heuristik ini ternyata ada yang tidak mampu untuk melakukan pemecahan masalah, jadi harus berbantu media lain. Sama dengan Edmodo. Edmodo ini bagian mana sih kelemahannya, bagian mana kelebihannya, sehingga harus berbantu heuristik gitu ya. Jadi nanti silakan dibuat tabel terlebih dahulu ini untuk Mia, kelebihannya apa, kemudian Edmodo ini fungsinya apa. Kalau misalnya Edmodo ini tidak berfungsi, tidak perlu digunakan, berarti kan cukup lab heuristik bisa meningkatkan pemecahan masalah. Itu ya Mia ya. Ya, Bu. Sama dengan Sela tadi, mohon dipetakan kembali kelebihan dari lab heuristik, hubungannya dengan per indikator pemecahan masalah. Ya. Baik, Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Saya kembalikan Ketua Seminar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aulia Novitasari MPD. Saran masukan untuk Mia dan Sela. Baik, Bapak Ibu tim seminar, saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan untuk kedua mahasiswa, serta terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga pemikiran untuk seminar proposal ini. Dan
Mia Sela segera melakukan revisi atas masukan-masukan yang didapat hari ini dan turun ke lapangan secepatnya, kembali lagi ke meja sidang Munakosa tidak terlalu lama dari hari ini. Baik, Pak. Baik, kita akhiri bersama seminar proposal sesi ini dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, Bu Aulia, Bu Sinta. Pak. Selamat Mia.